Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari, sebelum kita membaca firman Allah, kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu. Berterima kasih Tuhan, kembali di hari baru ini kami boleh sehat, kuat, dan kami ada kesempatan untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, biar melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin lagi mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini mari sama-sama kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, ini merupakan nasihat kepada kita semua, dan kita tahu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya mereka semua tetap teguh dan jangan goyah. Saudara-saudara, sebagai manusia, banyak hal yang bisa membuat iman lemah, banyak hal yang bisa membuat kita tidak berdiri teguh lagi. Namun karena ada hal-hal yang membuat kita goyah. Nasihat ini tentunya juga bagi kita semua untuk diingatkan kepada kita bagaimana kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Bahkan dihimbau untuk semakin giat lagi selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, semua kita manusia memang menghadapi pergumulan masalah. Namun dengan masalah persoalan yang sedang kita alami, jangan membuat kita goyah, tapi itu kita harus lawan dengan kita semakin giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, bukan hanya pekerjaan Tuhan, namun lebih jauh lagi di sini yang diinginkan kita sebagai orang yang beriman dikatakan bukan hanya sekedar giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tetapi di sini sebab kita harus tahu, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya dalam kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, kita itu sedang bersekutu, persekutuan dengan Tuhan. Jadi prioritas yang tertinggi dalam hidup kita sebagai orang percaya bukanlah hanya sekedar melayani pekerjaan Tuhan, tetapi di sini kita harus lebih dalam lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena dikatakan dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ada contoh di dalam Lukas kita tahu semua. Lukas 10 itu dalam ayat 38 sampai ayat 42 tentang Maria dan Marta Ketika Yesus, jadi Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani sendiri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, inilah yang
diinginkan oleh Tuhan, persekutuan ya dengan Tuhan. Dan Maria lakukan ini. Maria ya mendengarkan perkataan daripada Yesus. Demikian kehidupan kita juga. Biar kita senantiasa mau ya lebih dekat lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena ini yang sangat penting, bukan sekedar kita semakin giat melayani pekerjaannya, tapi mari kita semakin ya lagi memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Dan dikatakan ya, persekutuan kita dengan Tuhan, mendengarkan ya suara Tuhan, itu tidak sia-sia. Jadi jeripaya itu kita tidak sia-sia ketika kita mau mendengarkan perkataan Tuhan. Ada persekutuan yang indah. Semakin giat dalam melayani Tuhan, itu bukan hal yang salah. Namun memang itu tetap kita harus lakukan. Tetapi lebih dekat lagi dengan Tuhan, melakukan persekutuan dengan Tuhan, itu sangat penting. Kiranya hari ini kita mulai mau lebih dekat lagi Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan perkataan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang perjalanan hidup kita dan hari ini. Biar kita tetap lebih dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak dan rencananya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat teguran firman-Mu. Tuhan, walaupun hari-hari ini situasi keadaan kondisi negara kami seolah membuat banyak orang yang tidak mengerti apa rencana Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Namun satu hal yang Engkau rindukan, kami tetap lebih mengutamakan Engkau, tetap bersekutu dengan Engkau, tetap melayani Engkau. Karena di situ Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, rencana-Mu bagi kami sebagai orang-orang percaya yang tetap menjalin hubungan dengan Engkau. Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan. Dalam usaha pekerjaan pendidikan, Engkau tidak pernah tinggalkan, namun Engkau nyatakan kuasa-Mu, rencana-Mu bagi kami semua. Kami tidak perlu khawatir, akan apa yang akan kami pakai, apa ya Tuhan yang akan kami hadapi. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Engkau terus memelihara kami. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.